Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya. Kalau ada guru seperti itu, kalau menurut hemat saya, bagus hindari dan jauhi. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Ajak kelalen subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani dan bersama Gus Iman di samping saya. Tentunya masih di channel kesayangan Anda semua di Kelana Masa. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini rencananya kami akan ngobrol-ngobrol ringan bersama Gus Iman. Malam hari ini saya mungkin akan bertanya-tanya sedikit sama Gus Iman tentang hal-hal yang mungkin menjadi pokok pemikiran saya, mungkin juga bersama teman-teman, dan mungkin juga pernah terpikirkan oleh pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Nah, Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gus, malam hari ini kita mau sedikit tanya-tanya sama Gus Iman. Boleh. Ini tentang hal-hal yang mungkin jadi pemikiran saya, jadi unek-unek saya bersama teman-teman mungkin Gus. Langsung saja mungkin Gus ya. Silakan. Jadi begini, ada kasus Gus, di mana ada seseorang yang dulunya mungkin tidak rajin ibadah, dan ketika itu ada suatu saat mungkin ada jin yang membisikkan padanya untuk rajin sholat, ataupun ada jin nasab yang ada dalam dirinya memerintahkan dia untuk rajin sholat, rajin ibadah, dan mungkin hal-hal itu yang disuruh oleh jin ini mengarah hal-hal yang baik lah mungkin. Nah, apakah nanti itu nilai ibadah kita ini atau ilmu yang kita peroleh dari jin itu apa mengarah ke hal yang baik atau yang tidak ini kira-kira? Sebetulnya kalau ada manusia menjalankan ketaatan atas perintah atau atas suruhan daripada makhluk gaib, sebetulnya ya nggak seharusnya begitu. Ya, karena lambat laun kalau itu dibiarkan, nanti dikhawatirkan lama-lama si manusia ini terkesan belajar kepada makhluk gaib, belajar kepada bangsa jin. Tapi kira-kira ini hal positif yang ya hal positif. Walaupun hal positif yang diperintahkan oleh bangsa jin, seharusnya kita selaku umat Islam, kalaupun kita mau mengerjakan hal yang positif terkait perintah agama Islam, jangan karena menyandarkan itu diperintah oleh bangsa jin. Harusnya bagaimana? Ya, harusnya saat kita mau mengerjakan perintah agama, sholat dan lain sebagainya, ya, karena dalam agama Islam kan banyak perintah-perintah ibadah tentunya. Kita harus meyakini dan menyandarkan bahwasanya itu perintah Allah melalui Nabi, melalui Rasulullah. Janganlah melalui yang lain. Jadi kalau misalnya nanti kita kira-kira kan ini terkesannya kalau misalnya diperintah sholat, diperintahkan ke hal-hal yang baik sama si jin ini. Jadi kan terkesannya kita berguru sama jin ini. Ya, bagus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berguru sama jin, kira-kira gimana hukumnya itu kira-kira? Dalam hal ini kalau membahas hukum, saya tidak akan membahas hukum antara ini dan itu. Tapi dalam pemikiran yang saya pahami berdasarkan nasihat guru-guru besar saya tentunya pun begini. Bangsa jin saja banyak yang belajar atau berguru kepada manusia. Kenapa kita manusia makhluk yang lebih mulia? Mulianya seperti apa? Ya karena dimuliakan oleh Allah. Kenapa harus rela dan mohon maaf menghinakan diri kita, harus belajar kepada bangsa jin? Janganlah seperti itu. Nanti nilai kemuliaan kita bisa berubah. Jadi Gus, ini seumpama nih, ada kita mungkin menuntut ilmu juga nih. Kita menuntut ilmu, tapi syaratnya supaya jin nasab kita ini mungkin bisa berfungsi lebih hebat dibanding sebelumnya. Syaratnya kita harus sholat, rajin-rajin membaca Al-Quran begitu. Ini kira-kira arahnya kemana kira-kira? Arahnya nanti khawatir kita akhirnya dibudakkan oleh bangsa jin. Ya, dibudakkan.
Karena sebetulnya tidak ada perintah dalam Islam kita itu untuk belajar kepada bangsa jin. Belajarlah kepada guru. Guru itu siapa? Kita bangsa manusia. Belajarlah kepada guru kita golongan manusia. Bagi kalangan para sahabat, belajar kepada Rasulullah. Bagi kalangan di bawahnya para sahabat, yakni para tabi'in, belajar kepada kalangan sahabat. Makanya kita selaku umat zaman akhir, sekarang kan zamannya ulama, ya. Kita selaku umat Islam di zaman akhir ya belajar kepada ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang memiliki, afdolnya yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah. Ya, secara maknawi, hakikat, nanti kita belajar kepada Rasulullah cuma melalui para ulama, para guru-guru besar kita. Seperti itu, jangan melalui bangsa jin, nanti sanadnya terputus malahan. Sanad keilmuannya. Kalau misalnya kita belajar sama jin itu tadi sanadnya akan terputus sampai kepada Rasulullah tadi Gus. Kalau seumpama saya mempertanyakan nilai ibadahnya bagaimana kira-kira? Nilai ibadahnya begini, kalau terkait pertanyaan nilai itu Allah yang punya kuasa dan punya hak untuk menilai. Tapi secara pandangan yang saya pahami, mohon maaf sahabat ya bilangan atau mungkin agak berbeda, tapi berdasarkan saya pahami nilainya dari ibadah yang seperti itu kronologinya, jadi sangat berkurang nilai keafdolannya gitu. Walaupun yang memerintahkan itu mohon maaf mengaku jin muslim ya, tapi baiknya lagi-lagi saya ulang, kita selaku manusia jangan mengerjakan ibadah itu karena perintah dari bangsa jin. Karena kalau itu dibiasakan, itu pasti akan terjerumus kita secara nggak langsung menjadi murid daripada bangsa jin. Sedangkan derajat manusia itu lebih tinggi. Dan perlu diketahui, saya ulang balik, banyak kalangan bangsa jin itu yang berguru belajar kepada bangsa manusia. Lagi-lagi seperti itu. Jadi ibaratnya begini Gus, ketika kita melakukan ibadah, contohnya ibadah sholat atas perintah jin itu tadi, kalau saya menggambarkan mungkin ibadah kita menjadi kotor begitu Gus. Ya, terkontaminasi. Karena biasanya jin ini memberikan perintah tertentu atau menyarankan tertentu, biasanya itu ditambahkan embel-embel memberikan iming-iming. Begini, begitu, nanti begini, begitu. Itu nanti kalau menurut saya nilai keikhlasan lillah karena Allahnya itu jadi hilang. Walaupun jin yang memerintahkan ini jin muslim. Iya, seperti itu. Intinya kalau bisa janganlah sampai kita turunkan derajat kita yang memang sudah dimuliakan oleh Allah hanya karena poin-poin seperti itu. Kita jaga kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita golongan manusia, dan kita pahami bagaimana aturan main, cara mendapatkan keilmuan, dan bagaimana cara mengamalkan ilmu agama Islam tentunya seperti itu. Jadi kira-kira Gus, bisa saya pertanyakan sama Gus Iman, ketika suatu saat saya menemui mungkin bertemu dengan sesosok guru yang taruhlah katakan guru spiritual yang memerintahkan kita untuk misalnya mempelajari agama Islam secara dalam, tapi kita dikasih jin pendamping mungkin begitu Gus, dan nanti turuti aja apa kata si jin ini, kira-kira begitu, apakah itu salah kira-kira? Kalau menurut saya pribadi saya nggak setuju. Menurut saya salah, jangan seperti itu. Harusnya seorang guru saat membimbing dan mewejang muridnya, janganlah diembel-embeli dengan memberikan ya katakanlah mungkin bangsa jin untuk menjadi khodamnya ataupun apa, nggak perlu begitu. Kalau ada guru seperti itu, kalau menurut hemat saya bagus hindari dan jauhi. Karena guru tadi itu akan menjauhkan kita dari sanad ke Rasulullah. Betul, ya. Sebetulnya kalau memang guru itu betul-betul seorang guru dan layak menjadi seorang guru, saya yakin nggak ada harusnya guru yang seperti itu. Harusnya nggak ada. Ya kalau berhaluan Islam tentunya ya nggak ada. Lain kasusnya ketika kita betul-betul ini Gus, ketika kita betul-betul mempelajari
atau ibadah yang sungguh-sungguh, tiba-tiba ujung-ujungnya nanti ada jin yang ingin ikut kita, itu bagaimana kasusnya? Ingin ikut kita dalam kategori kalau memang jin itu lantas masuk ke dalam diri kita, harus kita tolak. Sampai segitunya pendapat saya, ya. Harus kita tolak. Biarkanlah kita itu murni menjadi manusia. Manusia ini tidak perlu bermetamorfosa. Bermetamorfosa menjadi apa? Menjadi setengah jin atau menjadi jin, bahkan menjadi malaikat pun menurut saya nggak usah lah. Tetaplah menjadi manusia seutuhnya. Karena memang janji Allah yang dimuliakan itu salah satunya ya, manusia. Ya. Apakah makhluk yang lain tidak dimuliakan? Dimuliakan juga, cuma di bawah kadar kemuliaan manusia. Sudah selayaknya katakanlah amanah tersebut, anugerah tersebut jangan kita kotori dengan hal-hal yang sepele lah kalau menurut saya. Sepele kita campur adukan, kita kepingin jalan instan guna menguasai keilmuan tertentu, kita lantas pede bahkan kepingin bekerja sama atau memiliki backup bangsa jin. Itu kalau menurut saya sangat ironi, dan kalau bisa hindarilah jangan seperti itu. Lagi tidak boleh. Tidak boleh. Kalau yang saya pahami tidak boleh. Ya, dan nggak perlu lah. Iya. Oke, terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Mungkin ada kesimpulan yang harus dikasih buat saya dan buat pemirsa Kelana Masa agar nggak keblinger gitu lah Gus. Ya, pada intinya untuk semuanya, baik itu abang ataupun sahabat Kelana Masa dimanapun berada, kalaulah kepingin belajar dalam hal keilmuan, baik itu ilmu syariat ataupun yang lainnya, silakan cari guru dari golongan manusia dan yang kompeten, betul-betul latar belakangnya itu jelas, keilmuannya itu ya mumpuni, dan kalau bisa gini lah ya, yang mencetak guru-guru yang cukup kompeten itu biasanya kan dari kalangan pondok pesantren. Itulah perusahaan yang ada di Indonesia mencetak guru-guru yang kompeten terkait keilmuan terkhusus agama. Agama itu kan komplit, ya tidak cuma hanya mengajarkan sholat saja, mengajarkan hal-hal yang lain. Belajarlah kepada manusia, jangan kepada selain manusia, jangan kepada bangsa jin, apalagi sampai kepada setan. Kadang orang nggak bisa membedakan mana jin mana setan, pikirnya semua jin itu setan, yang nggak begitu juga. Sedangkan yang jin muslim saja tidak perlu untuk menjadi guru kita. Ya, cukuplah guru kita manusia yang memang kompeten, kemampuan, pengetahuan, keilmuannya, dan upayakan kalau bisa saran saya yang sanad keilmuan guru tersebut sampailah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ilmu kita nggak ngambang dan mata rantainya nggak putus di perjalanan. Seperti itu. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman. Semoga obrolan saya bersama Gus Iman malam hari ini bisa memberikan pencerahan bagi pemirsa Kelana Masa yang membutuhkan pencerahan tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Tapi sebelum itu pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.